Oke, untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya, dan ini juga ada beberapa request dari teman-teman, cuman mungkin nggak semuanya kita bahas karena keterbatasan waktu ya. Langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu saham KKGI. Dan untuk saham KKGI kemarin turun ya, masih turun 3,3% ke level 460. Kalau secara teknikal ini juga udah mendekati area support ya, supportnya itu di 454 ya. Semoga aja untuk besok Senin ada yang jaga harga ya di area sini, soalnya kalau sampai breakdown di bawah itu ya bisa turun lebih dalam lagi. Kalau kita cek untuk transaksi KKGI kemarin Jumat, untuk KKGI kemarin Jumat tanggal 9 Desember transaksinya nggak terlalu ramai ya, dan ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk nilai transaksinya itu nggak gede-gede banget ya. Secara keseluruhan malah sedikit didistribusi ya. BK net sell 229 M ya. Untuk BK ini malah 100% transaksinya sell kemarin Jumat di saham KKGI, dan BK-nya ini BK asingnya net sell, lokalnya juga net sell ya. Untuk lokalnya yang jualan ada CC, LG. Jadi untuk saham KKGI ada kemungkinan masih cenderung turun ya. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir juga nggak ada yang akumulasi. Market maker utamanya CC, YP, PD, XI, XL. Jadi untuk saham KKGI dalam 1 minggu terakhir ini didominasi oleh retail yang transaksi di saham ini ya. Jadi kemungkinan ya harganya cenderung turun walaupun market makernya itu beli ya. CC net buy, YP net buy, PD net buy, XXL juga net buy dalam 1 minggu terakhir di saham KKGI. Cuman kalau kecil-kecil seperti ini itu kemungkinan retail ya, bukan market maker sedang transaksi. Kalau kita cek dari tanggal 1 juga malah cenderung didistribusi oleh TP. Ya, TP-nya 100% transaksinya sell ya, valuasinya 1329 dan net sell 1329. Oke, itu untuk saham KKGI ya. Jadi yang belum punya posisi atau mau masuk di saham KKGI, mending untuk saat ini wait and see aja dulu ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Menurut saya sih besok cenderung kalau nggak konsolidasi malah bisa masih turun ya untuk saham KKGI. Soalnya beberapa hari terakhir minggu ini untuk saham KKGI itu transaksinya didominasi oleh retail ya, hampir sama kayak SMDR yang nggak jadi stock split itu. Transaksinya didominasi oleh retail. Oke, itu untuk saham KKGI. Selanjutnya kita cek saham Sido. Untuk saham Sido kemarin masih konsolidasi di area sini ya. Jadi untuk saham Sido harganya ternyata ada yang jaga. Jadi secara teknikal supportnya masih di 745 dan resistennya masih di area 780-an ya. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin di saham Sido kemarin tanggal 9, kemarin Jumat tanggal 9 untuk saham Sido didistribusi oleh NI ya. NI net sell 11,8 M dan yang masuk itu DX, BQ, ZP. Untuk lebih banyak yang masuk sih ya, lebih banyak hampir sama lah yang jualan sama yang masuk itu hampir sama. Untuk aslinya sendiri net buy ya, tapi untuk aslinya ada yang masuk ini si ZP. ZP masuk 2,2 M. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk Sido, ZP-nya udah masuk 4 M. Kalau dalam 1 minggu terakhir untuk Sido itu aslinya net buy cuman didistribusi oleh NI, EP, YP. Kemungkinan sih menurut saya untuk saham Sido untuk Senin depan atau minggu depan kemungkinan masih di area sini-sini aja ya, konsolidasi di range area 740-an sampai 780-an. Oke, itu untuk saham Sido. Selanjutnya kita cek saham Zata, dan untuk saham Zata udah turun terus ya. Harganya kemarin malah ARB juga nggak ada perlawanan. Kira-kira besok gimana? Coba kita cek untuk transaksi Zata. Untuk Zata kemarin tanggal 9
Yang jualan cuman RG ya. Ini secara keseluruhan kemarin Jumat itu yang jualan cuman RG 968 juta aja, itu udah nggak ada yang bisa ngangkat ya. Jadi ya gimana ini? Yang masuk AG, YB, XI, APD, YB, CC, XL ya. Malah sebagian retail masuk. Average down mungkin ya. Jadi saham Zata ini ya saham yang belum lama IPO, berat market cap-nya juga nggak terlalu gede. Ini saham bisa dikatakan saham gorengan. Kalau nyangkut itu ya saran saya jangan average down ya. Jangan average down di saham gorengan. Tapi ya tetap disclaimer kalau mau average down ya disclaimer. Cuman biasanya kalau retail malah average down di harga bawah itu yang ada susah naik. Kalau mau cepet-cepet naik ya cut loss aja, kalau nggak mau semuanya ya sebagian ya. Siapa tahu dengan retail cut loss sebagian ada market maker yang nampung dan harganya dinaikin. Kalau lihat transaksi hari ini sih ya untuk besok cenderung masih turun ya. Kalau nggak turun ya kalaupun naik ya itu ada yang HK. Kalau kita cek dari tanggal 1 Desember aja CP udah net sell 23,2 M dan yang nampung LS, LH, YP, AG, RG. Yang jadi market maker utamanya kalau kita cek dalam dari tanggal 1 Desember AG, cuman AG-nya net base ya, net base 4,3 M. Ya mudah-mudahan untuk besok Senin itu ada yang nge-HK aja ya kalau open di harga ARB, dan biasanya kalau saham gorengan seperti Zata itu mau dinaikkan itu biasanya nunggu sebagian retail keluar dulu ya. Kalau mau cut loss ya, kalau nggak mau semuanya ya sebagian. Oke, itu untuk saham Zata tetap disclaimer dan untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ya, selanjutnya kita cek saham Wika ya, dan untuk saham Wika hari kemarin Jumat ya turun 4% lebih ya, setelah Kamisnya naik, Jumatnya turun. Kelas di harga 820, kalau secara teknikal untuk Wika kalau masih turun terus supportnya ya di area tuh bisa ke area 750 ya kalau secara teknikal. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Wika, untuk saham Wika kemarin Jumat tanggal 9 Desember secara keseluruhan didistribusi oleh CC ya. Ini kita bisa bareng-bareng. CC kemarin Jumat net sell 4,4 M dan belum ada yang nampung. Yang masuk YP, PD, CP, YJ, XL ya, ini untuk nominalnya didistribusi oleh CC 4 M, 4,4 M ya. Dan kalau kita cek dalam kita cek dari sini ya, dari tanggal atau dari sini aja ketika sahamnya itu mulai breakdown, kita cek dari tanggal 1 Desember untuk saham Wika. Kalau kita cek dalam dari 1 Desember cenderung di distribusi oleh NI, CC. NI-nya net sell 8,3 M, CC net sell 4,4 M. Yang masuk YP, PD, TP, yang jadi market maker utamanya YP dan PD. Keduanya sih net buy ya. Average-nya di 856, 862 floating loss. Kemudian untuk besok, kalau lihat transaksi kemarin Jumat, nggak ada yang nampung, distribusinya CC cenderung masih turun ya. Jadi yang belum punya posisi di saham Awika jangan buru-buru buat entry. Kalaupun mau masuk ya bisa pertimbangkan dekat-dekat area 750-an ya, dekat-dekat area situ kalau mau entry di saham Wika ya. Tapi ya tetap disclaimer tuh keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk resistennya secara teknikal di 895 ya. Ini resisten 900 lah. 895 900 itu area resisten untuk Wika saat ini. Oke, itu untuk saham Wika, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham BBTN, dan untuk Wika sih menurut saya untuk besok cenderung masih turun ya. Untuk saham BBTN kemarin Jumat turun cukup dalam ya 2,8% ya. Jadi untuk saham BBTN kemarin Jumat breakdown di bawah supportnya. Jadi untuk support secara historik kan di 1375 ya. Tapi untuk saham BBTN kemarin Jumat jebol support itu. Jadi support selanjutnya untuk BBTN ya di area sini 1280 kalau masih turun.
Kalau kita cek untuk transaksinya di BBTN kemarin Jumat, BTN kemarin Jumat tanggal 9 Desember didistribusi oleh GR ZP TP ya, GR net sell 6,5 M, ZP net sell 4,7 M, ATP net sell 2,1 M, yang masuk YP BK. Aslinya net sell ya, jadi ZP-nya itu yang distribusi ZP asing, jadi aslinya distribusi, lokalnya juga distribusi untuk BBTN kemarin Jumat. Jadi cenderung bergerak turun dulu ya di awal market. Jadi hati-hati, jangan buru-buru buat entry juga di saham BBTN. Kalau mau masuk ya bisa pertimbangan dekat-dekat area 1280. Itu pun kalau ada yang jaga harga ya. Oke, itu untuk saham BBTN. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham BBYB. Dan untuk saham BBYB kemarin minus 1,45% ke level 680. Kalau secara teknikal ya support terdekatnya di arah sini 655 itu support terdekatnya untuk BBB. Semoga aja ada yang jaga harga di area situ ya untuk besok. Kalau kita cek untuk transaksinya BBB kemarin tanggal 9 Desember belum ada yang nampung. Yang masuk itu GR, yang jualan BK, dan untuk BK-nya itu BK asing, jadi asingnya net sell ya kemarin Jumat di saham BBIB yang nampung lokal, GR versi lokal yang nampung. Kalau kita cek dari kemarin aja ketika gagal breakdown tanggal 5, tanggal 8. Kalau kita cek dari tanggal 8 untuk BBIB MG ya. Jadi tanggal 8 itu MG yang jaga harga, dan untuk kemarin Jumat untuk MG-nya masih net buy cuma 650 juta aja ya. Jadi untuk MG masih punya barang di saham BBYB yang nggak menutup kemungkinan masih bisa naik ya. Kalau MG mau naikin ini kita bisa lihat bareng-bareng. Kita cek dari tanggal 8 Desember untuk MG masih net buy 15,5 M, average di 684, berarti posisi saat ini untuk MG floating loss 4 poin ya. Kalau kita cek dari tanggal 5, kalau kita cek dari tanggal 5 MG-nya net sell 14. Jadi untuk MG itu baru masuk emang dari tanggal 8 kemarin baru masuk di BBB untuk MG. Ya kalau udah floating profit misalnya di BBB, misal kemarin Kamis itu entry, amannya kalau udah naik itu keluar aja ya, diamankan profitnya. Takutnya nanti kalau duluan MG yang taking profit atau jualan itu bisa turun, malah bisa breakdown di bawah 655 ya kalau sampai MG jualan besok Senin. Oke, itu untuk saham BBYB masih ada kemungkinan naik sih ya, ada kemungkinan technical rebound lagi untuk saham BBYB, mengingat untuk MG-nya masih hold ya. Jadi kemarin tanggal 8 Desember itu beli 15 eman, dan Jumatnya itu belum keluar, belum jualan. Oke, itu untuk saham BBYB, perhatikan aja level ini supportnya 655. Untuk resisten terdekat untuk BBYB ya di area sini 740-an ya. Oke, itu untuk saham BBYB. Selanjutnya kita cek saham Arto, dan untuk saham Arto kemarin Jumat turun, breakdown ya. Gagal naik lagi ke area 4 ribuan, jadi malah turun. Untuk saham Arto kemarin Jumat sempat mau naik ya, sedikit tapi langsung open gap atas sih. Kemarin Jumat itu open di 3.820. Sedikit open gap atas, mencoba naik cuman dibanting turun ARB untuk saham Arto ya. ARB ke harga 3.530. Ini secara teknikal kurang bagus ya untuk saham Arto. Trennya cenderung bearish, dan kalau masih terus turun untuk saham Arto akan ke harga berapa?
Secara historis sih supportnya ya di area 2360-an ya kalau masih turun, atau ke area sini dulu ya. Ya mungkin akan ke area 2650 untuk saham Arto kalau masih turun ya. Untuk kemarin Jumat sih ARB, jadi ada kemungkinan di awal market untuk saham Arto cenderung turun, apalagi kalau kemarin nggak ada yang nampung. Kalau kita cek untuk transaksi Arto kemarin tanggal 9 Desember belum ada yang nampung ya. Untuk CS dan BB malah murni 100% transaksinya sell di saham Arto kemarin Jumat. Untuk CS-nya net sell 9,2 M, BB net sell 3,6 M, dan untuk CC juga net bell 8 M. Yang masuk AZ, LG, YP, AK, XC ya, dan untuk asingnya net buy. Asingnya net bell ya, cuman nggak terlalu banyak. Kemarin di saham Arto untuk asingnya net buy berapa? Ini kalau dari tanggal 5 net sell 11 M ya untuk saham Arto, dan untuk kemarin Jumat net sell ya, net sell 287 juta. Yang jualan itu net sell ya 1576. Oh iya, net sell sih. Jadi untuk saham Arto kemarin net sell sedikit sih, cuman 200-an juta aja. Tapi secara keseluruhan didistribusi untuk saham Arto, CS dan BB malah 100% transaksinya jualan. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir, didistribusi oleh CC, CS, YU ya. Kalau kita cek aja dari atas ini, dari tanggal 17 November siapa yang nampung. Kalau kita cek dari tanggal 17 November untuk saham Arto, yang nampung YP, NI, PD, XC, LG ya. Masih didistribusi sih, cenderung distribusi. Jadi turunnya saham Arto itu belum ada yang nampung cukup gede alias belum ada yang akumulasi ya. Jadi untuk sahamnya cenderung masih bearish. Yang belum punya posisi ya mending nunggu asingnya mulai masuk lagi ya. Soalnya ketika turun itu untuk asingnya cenderung jualan. Yang keluar untuk asingnya ada CS, AK, BK, XL, IU ya, versi asing keluar. Yang masuk KZ ini paling banyak 10,9 ya. Tentu KZ average-nya di 4.590, nyangkut sih. Untuk KZ itu nyangkut untuk KZ asing, dan dia kayaknya beli kemudian tinggal gitu aja ya. Mungkin next suatu saat kalau untuk saham Arto itu udah nggak banyak yang distribusi, ada kemungkinan KZ masuk lagi buat naikin. Mungkin ya, cuman waktunya kapan ya kita juga nggak tahu. Dan untuk kemarin tanggal 9 untuk KZ-nya nggak tampil kemarin tanggal 9. Dalam 1 minggu terakhir untuk KZ-nya juga nggak tampil. Berarti mungkin KZ masuk itu di minggu-minggu lalu. Tapi belum masuk lagi ya. Nggak tahu apakah KZ mau nunggu di harga yang lebih rendah ya. Kita tunggu aja ke depannya gimana ya. Yang pasti sampai hari ini sih belum ada yang akumulasi di saham Arto, dan untuk aslinya malah lebih banyak yang jualan, lokalnya juga lebih banyak yang jualan, ada kemungkinan masih cenderung bearish untuk saham Arto. Oke, itu untuk saham Arto pada tekan level kalau masih turun mau masuk ya bisa pertimbangan dekat-dekat area 2650-an ya. Kalau di area sini ada yang jaga harga, nggak menutup kemungkinan kalau nggak technical rebound konsolidasi dulu, paling nggak seperti itu untuk saham Arto. Oke, itu untuk saham Arto, tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing.